Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita sampailah ke Q&A yang ke-17 ya, ke-17. Terima kasih udah bersedia ngisi pertanyaan ini. Ini sampai ke sebenarnya ke 91 ya ini. Ke 91. Pertanyaan pertama langsung aja buat teman-teman yang mau apa namanya? Mau bertanya lebih lanjut silahkan daftar di sini ya. Silakan isi di sini, terus kemudian nanti akan saya jawab pas kita slow ya. Jadi teman-teman, aku harapkan bertanya di sini daripada di grup. Biasanya aku nggak bisa jawab langsung, terus kemudian juga nggak lengkap. Untuk itu saya mohon untuk silakan ngelis pertanyaan di sini supaya saya akan jawab dengan lebih lengkap ya. Gitu teman-teman. Terus kemudian bagi yang teman-teman belum subscribe, kemudian like, comment, share ya. Silahkan nyalakan lonceng dan subscribe untuk dapatkan informasi yang lebih banyak, lebih detail dari saya. Insya Allah setiap hari, walaupun jarang juga setiap hari. Eh, di channel saya, Yoyo Rubiantono. Gitu. Thank you, terima kasih. Kita lanjut aja di pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama atau nomor 91, Mas, misalkan setelah 500 impresi, ada konversi terus budget dinaikkan jadi 500.000, berarti daily-nya kan jadi 500.000 terus sampai iklan nggak learning page lagi, benar. Artinya kalau sampai misalkan 7 hari belum learning page, berarti 5 kali 500.000 dong. Iya, benar Mas. Nah, ini kalau kita ngiklan, ya memang budgetnya misalkan CPA-nya 50.000, maka kita harus 500.000. Tapi kita harus ingat juga, apakah konversinya itu jadi duit apa enggak. Kalau kita hanya mengejar aktif dan learning page-nya selesai dan itu enggak profit, ya kita sayang banget kan. Jadi pastiin kalau kita ngiklan, ketemu winning, ketemu winning, maka kita mesti cek apakah iklan kita ini profit apa enggak. Kalau profit, ya kita terusin. Tapi kalau enggak profit, ya kita enggak harus ngabisin duit 500.000 kali 7 juga gitu kan. Kurang lebih begitu. Kemudian pertanyaan ke-92 ya, 92. Beberapa hari yang lalu saya matikan campaign gara-gara ada masalah di LP. Namun setelah campaign di-run lagi, nggak ada lead masuk sama sekali jadi boncos. Mengapa bisa seperti itu? Apakah karena campaign ulangi learning page lagi? Nah, kondisi LP saya hosting domain baru dan baru dipasang bisa karena hosting dan domain sebelumnya sudah hilang. Oke. Hosting domain baru. Nah, ini pertanyaannya agak bercabang ya, karena domain hosting baru. Nah, kalau selama itu pakai hosting baru, itu nggak masalah. Tapi kalau domainnya baru, itu ya learning base lagi. Dan misalkan kalau pixelnya apalagi baru ya, itu udah beda lagi. Tapi kalau hostingnya di tempat yang baru, domainnya yang sama, pixelnya yang kemarin, karena hosting dan domainnya sebelumnya sudah hilang. Nah, ini kayaknya domain hostingnya hilang. Bener Mas, kayaknya karena domainnya ya, bukan karena hostingnya ya. Kalau hosting pasti kecepatan internetnya, tapi kalau domain diganti, itu udah signifikan learning base. Jadi itu akan mulai dari awal lagi. Itu jelas ya pertanyaan jawabannya. Terus kemudian nomor 93. Assalamualaikum Mas Yoyo, saya Azi dari Bandung. Adi sih. Ada yang mau ditanyakan Mas, setelah penayangan set iklan ya, set iklan, sudah aktif melewati learning phase. Untuk scale budget lebih enak pakai bid cap atau masih automatic bid aja? Nah, teman-teman, untuk pertanyaan ini aku kembalikan ke teman-teman. Kembalikan dalam arti kalau kita misalkan mau scaling bisnis dengan cepat, ya aku saranin pakai automatic bid aja supaya kejar tayang gitu ya. Misalkan kita ketemu winning campaign produk-produk Cina, produk elektronik yang dia punya masa saturated yang cepat gitu ya, kita pakai automatic bid aja. Tapi kalau ini brand kita sendiri, produk kita sendiri, dan kita nggak tergesa-gesa di situ, kita bisa rubah ke bid cap. Nah, bid cap ini memang ada keuntungannya karena CPA-nya akan stabil, datanya akan stabil. Sehingga CPA kita atau cost kita akan terkontrol. Tapi kalau kita ngejar tayang, ya aku saranin pakai automatic bid aja. Gitu. Terus kemudian yang kedua, jika setelah lama iklan aktif dan profitable, apa yang harus saya lakukan ya? Lagi Mas, yang saya tangkap dari video-video Mas Yo, ad kreatifnya terus dilakukan,
refreshment setiap 2 minggu sekali. Misalkan Ad Kreatif 1 sudah tidak ada conversion, maka Ad Kreatif 2 dibuat, ya begitu. Bener Mas, kalau misalkan kita iklannya profitable, tapi masih profitable dan CA-nya nggak turun-turun, ya nggak usah digagas juga, biarin aja jalan seperti itu. Kita scale up dengan menaikkan budget, kemudian menaikkan jumlah interest, kemudian jumlah asetnya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian art kreatifnya itu baru mulai diganti kalau udah mengalami penurunan performance ya. Jadi kalau penurunan performanya itu udah mulai kelihatan turun, maka kita bisa menambahkan ads yang baru ya, ads 2 tapi di aset yang sama. Terima kasih matur nuwun Mas Yoyo. Semoga Mas diberikan keberkahan selalu setiap saat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 94 ya. Terima kasih doanya, bikin semangat jawabnya kalau didoain ya. Assalamualaikum Mas Yoyo, mohon penjelasannya. Kami sudah mengiklankan produk yang sama sekitar 6 bulan. Menuju penghujung tahun, ROI-nya negatif. Apakah ini menunjukkan produk sudah saturated? Padahal CTR masih di atas 2%. Nah, inilah teman-teman contoh produk yang winning, dia melewati atau memasuki masa saturated. Biasanya produk-produk ini memasuki masa saturated itu sebenarnya 3 bulan. Ya kurang lebih 6 bulan lah ya. 6 bulan itu udah mentok, udah maksimal banget. Tapi kalau produk dengan brand sendiri biasanya bertahun-tahun juga, tapi biasanya masa puncaknya itu kurang lebih 6 bulan. Kalau dia udah posisinya saturated ya kita harus refresh dengan ad baru ya, ad baru. Kemudian angle marketing baru, mungkin produknya sama, ad baru, angle marketing baru. Karena pada prinsipnya di Facebook itu yang dijual ya itu-itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu banyak ya, dijual itu-itu aja. Terus kemudian, nah ini sebenarnya di sini kodenya, CTR kalau masih di atas 2%, sebenarnya CTR 2% itu bagus tuh sebenarnya. Artinya orang udah ngelihat. Tapi bagaimana kalau misalkan audiennya itu memang dia hanya tertarik ngelihat aja tapi nggak tertarik beli. Bisa jadi begini, kalau kalau misalkan customer-nya itu enggak sudah masih minat dengan 2% ke atas CTR-nya, sebenarnya orang itu melihat itu minat. Tapi closing rate-nya bisa jadi rendah karena harganya mahal, harganya nggak terjangkau. Terutama kalau misalkan penghujung tahun kayak gini, orang apa namanya? Christmas memang orang kan belanja, tapi kalau produk-produk tertentu mereka akan menurunkan daya belinya, menurun daya belinya. Kemudian yang B, Mas Yoyo, cara efektif untuk split test menemukan produk yang winning gimana? Nah, di Facebook ada yang namanya split testing A dan B ya. Jadi kita bisa memilih split test A dan B itu dengan pilih campaign-nya ya, pilih campaign A dan B, terus kemudian klik tombol split test. Nah, di situ selama 5 hari akan ditunjukin mana campaign yang bagus. Kemudian saya berulang mengalami learning limited. Audien yang saya setting di atas 20 juta dengan budget 100 sampai 300 ribu. Oke, apakah alasan adset learning limitednya Mas? Apakah audiennya terlalu besar untuk budget 100 sampai 300 ribu? Ini CPO. Nah, teman-teman, kalau posisinya akun itu mengalami learning limited, itu yang pertama, karena budgetnya nggak cukup. Terus kemudian yang kedua, konversinya nggak cukup sampai ke 50 konversi selama ditandai selama 50 selama beberapa hari di diprediksi dia nggak akan mencapai 50 konversi. Nah, Facebook ini udah ngukur dia. Kalau selama 7 hari ke depan nggak nyampe 50 konversi, dia udah ngasih tahu ke kita. Di hari ketiga dia udah learning limited. Ya, jadi kalau memang nggak perform, ya kita nggak perlu terusin sebenarnya gitu. Kemudian 90, wah luar biasa habis ya. Teman-teman, thank you banget, terima kasih. Saya ingetin lagi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan karena subscribe itu gratis. Kemudian like, comment, share biar saya semangat untuk ngisi dan bertanya lagi. Itulah teman-teman, hatur nuhun, terima kasih. Saya akan posting pertanyaan ini di grup, terus kemudian di YouTube channel saya ya, pertanyaan ini. Saya isikan bagi teman-teman yang bertanya, saya aturkan terima kasih, atur nuhun terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.